Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Saudara-saudara, ada banyak orang saat ini yang juga membutuhkan kehadiran kita untuk membantu mereka mengatasi rasa takut yang mereka alami. Kita terpanggil untuk mengembalikan sukacita dalam diri mereka dan memberdayakan mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah hari ini adalah Pendeta Devianti Oktoselia STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait pertama dan kedua. Seluruh ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Baginyalah kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Nas pembimbing kita berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Mazmur 65 ayat 10. Serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita sama-sama mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah umat-Mu ini. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam tangan kanan-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini, bahkan secara khusus kesempatan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Sekalipun kami merayakannya di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang mengikat dan mempersekutukan kami akan menolong dan senantiasa bersedia untuk berfirman kepada kami. Karena itu tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai yang ke-7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silahkan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga sesudah Paskah. Walaupun kita beribadah dalam suasana yang agak berbeda karena saudara mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Saudara-saudara, tahukah saudara apa yang paling sulit untuk dilakukan saat kita sakit, menderita atau tertekan karena stres? Alan Klein, seorang manajer bisnis sejumlah band rock and roll yang sangat dikenal di tahun 60-an, berkata begini, hal tersulit yang dapat Anda lakukan ketika sakit, kesakitan atau tertekan adalah tersenyum. Tetapi obat tanpa biaya ini adalah setengah langkah pertama yang perlu jika Anda ingin memulai jalan menuju pemulihan. Dalam tulisannya dia berkata, "The hardest thing you can do is smile when you are ill, in pain, or depressed. But this no-cost remedy is a necessary first half step if you are start on the road to recovery." Mungkin saudara akan berkata, ya iyalah. Bagaimana bisa tersenyum kalau untuk sekian lama saya harus tinggal di rumah? Social distancing, physical distancing, bukan hanya di tempat-tempat umum,
dengan teman, dengan kenalan, dengan sahabat, teman arisan, keluarga besar, tapi bahkan dalam rumah sendiri loh. Bagaimana bisa tersenyum kalau sudah sekian lama nggak bisa bekerja, bahkan sudah sebulan dirumahkan, sama sekali nggak ada pemasukan, sementara pengeluaran terus mengalir karena kebutuhan hidup sehari-hari yang nggak habis-habisnya, untuk membeli obat, untuk makanan, bayar tagihan, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau saat ini saudara ada dalam keadaan ini, cobalah tersenyum. Tatap anggota keluarga yang ada di sisi saudara atau bersama saudara di rumah saat bersama menyaksikan live streaming ini, dan tersenyumlah. Karena hari ini Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Betapa dalam segala keadaan Ia adalah Allah yang tetap ada di pihak saudara, membela saudara dan saya dalam mengatasi setiap kesulitan yang kita alami, juga karena terdampak oleh virus COVID-19 ini. Umat Israel dalam bacaan Alkitab saat ini, pada saat itu berada dalam pembuangan di Babel oleh karena dosa pemberontakan mereka kepada Allah. Mereka merasa sesak, menderita, dan benar-benar jauh dari Allah, sehingga hampir putus asa. Yehezkiel yang dulunya bertugas sebagai imam di Bait Suci di Yerusalem, kini diutus Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan, membawa pesan Tuhan, pesan khusus yang harus ia sampaikan setelah semua teguran Tuhan di pasal-pasal sebelumnya terhadap bangsa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai bangsa pemberontak, tegar tengkuk. Nah, kali ini beritanya adalah kabar baik. Kali ini Yehezkiel diutus untuk memberitakan pemulihan, recovery. Hal itu dimulai Allah dengan menindaki bangsa-bangsa yang telah menindas Israel, menghujat mereka, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Itu di ayat yang ketiga. Bahkan di ayat yang keempat, bagaimana mereka begitu bernafsu untuk menjarah milik Israel dan merampas tanah yang diberikan Allah. Mereka mencemooh umat Allah, bergembira atasnya, bahkan mengatakan syukur karena penaklukan wilayah-wilayah Israel. Ini oleh Allah dipandang sebagai kejahatan. Dan karenanya Allah sendiri yang akan membalas kejahatan bangsa Edom dan bangsa-bangsa musuh Israel. Saudara-saudara, betapa agung dan uniknya kasih Allah terhadap umat perjanjiannya. Di satu sisi Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Tetapi di sisi lain, Dia adalah Allah yang karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap umat-Nya, secara pribadi berinisiatif untuk melakukan pemulihan, menindaki para lawan yang memusuhi umat Tuhan, selanjutnya memulihkan dan mengembalikan apa yang menjadi hak milik mereka, tanah dan segala isinya, karena Allah lah yang telah menganugerahkannya kepada mereka. Ini tidak dilakukan hanya karena Allah Maha Kasih, tetapi karena sesungguhnya Allah sendiri telah menyediakan seorang penebus bagi umat-Nya, yaitu Yesus Kristus di kemudian hari. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa semua ini adalah inisiatif Allah. Ia tidak melakukan semua ini karena sesuatu yang baik yang dilakukan Israel. Ini dimaksudkan Allah supaya umat-Nya sadar
betapa mereka membutuhkan anugerah keselamatan. Bertobat dari tingkah langkah yang jahat, penuh kompromi terhadap dosa, dan yang akhirnya menghasilkan kekacauan, penyakit, penderitaan terhadap sesama, bahkan lebih dari itu, mempermalukan nama Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan mereka. Membuka hati untuk menerima Mesias Sang Penyelamat, itu yang Allah maksudkan. Setelah umat tidak mampu menjadi kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa, sebagaimana yang Allah maksudkan ketika mengikat perjanjian dengan Abraham, memberikan tanah dan segala hasilnya untuk mereka hidup, kelola, dan nikmati. Di hari Minggu yang ketiga sesudah Paskah ini, dengan semua situasi yang kita hadapi, bersama dengan semua saudara-saudara kita sebangsa setanah air, bahkan dengan umat Tuhan di seluruh dunia, saat ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa semua fakta dan realita yang ada saat ini adalah bukti penyadaran bahwa kita hidup dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Musuh kita, iblis, yang memanifestasi diri dalam berbagai bentuk rupa kejahatan, ketamakan, keserakahan, penindasan, perang, kebencian, termasuk virus corona ini, terus berusaha merenggut kehidupan umat manusia. Ancaman dan korban yang terus bertambah dengan semua dampak sosial yang ditimbulkan dalam keluarga dan hubungan antara manusia, sesungguhnya telah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kita memiliki penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel, kita tidak layak menerima pembelaan dan pemulihan dari Allah. Tetapi Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit untuk mengampuni dosa kita, adalah jaminan pemulihan kita. Karena itu berserulah kepadanya dan percayalah bahwa Dia berpihak pada saudara dan berkuasa memulihkan saudara secara total. Memang untuk satu kurun waktu tertentu dalam proses pemulihan ini, kita masih harus melakukan penyesuaian besar-besaran. Bukan hanya dalam cara kita membelanjakan uang kita dan gaya hidup kita, tapi juga dalam menata prioritas sehari-hari. Tetapi juga selain itu penyesuaian besar-besaran bagi kehidupan spiritual kita dibutuhkan. Roh Kudus yang ditempatkan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita akan menolong saudara untuk berbalik kepada Allah dalam Kristus Yesus. Bukannya menyangkal realita hidup dengan segala kesulitannya, tetapi inilah saat di mana kita benar-benar menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tertulis dan yang selama ini dikhotbahkan, yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Iblis dengan semua karyanya yang berusaha mencuri, merampas, membunuh, dan membinasakan, sesungguhnya telah dikalahkan oleh Kristus yang membela dan telah memulihkan kita. Karena itu, lihatlah diri saudara, keadaan saudara, keluarga saudara dengan semua kondisi yang saudara hadapi ada dalam perhatian Tuhan, hati Tuhan. Dalam Kristus ada pemulihan. Juga secara pribadi bagi saudara dan keluarga saudara. Bukan karena kita layak, tapi karena Yesus Kristus adalah pembela kita. Ini adalah identitas saudara sebagai umat kepunyaannya. Karena itu jalanilah hidup dalam kemenangan dari hari ke hari. Saudara, mengakhiri firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan nas yang tertulis dalam Roma 8 ayat 32 yang berkata, Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Dia sudah memberikan segala sesuatu bersama Kristus, maka semua yang menjadi kebutuhan kita pasti akan Ia anugerahkan. Selamat hari Minggu,
Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena tidak ada keadaan atau situasi tertentu di dalam hidup ini di mana Tuhan tidak hadir dan tidak menyapa umat-Mu. Terlebih ketika kami menghadapi masa-masa yang berat bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air, bahkan bersama dengan semua orang di seluruh bumi ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan dalam menyikapi upaya untuk meredam dan mengatasi virus COVID-19 ini, Tuhan, kami umat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati membawa diri dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena berulang kali dalam perjalanan sejarah umat-Mu, umat-Mu harus menghadapi musuh dalam berbagai bentuk, baik lawan atau musuh bangsa-bangsa yang secara real terlihat dapat dilawan dengan senjata, maupun berbagai jenis atau bentuk musuh yang datang menyerang kehidupan umat-Mu dan kehidupan kami manusia, seperti yang kami hadapi saat ini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena apapun yang kami hadapi, Tuhan berjanji melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berdiri di garis depan. Engkau sendiri yang bertindak menjadi lawan, pelindung bagi kami dan lawan atas musuh-musuh kami.
Dan secara telak sesungguhnya musuh yang terberat yaitu iblis dengan segala kekuatan kuasanya telah Engkau kalahkan lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, yang mati ganti kami, mati bagi kami, dan yang pada akhirnya mengalahkan kuasa dosa dan maut secara telak. Dan kebangkitannya merupakan bukti bahwa dosa kami, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, telah diselesaikan, telah lunas dibayar. Dan karena itu sebagai umat kepunyaan Allah, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan itu sebabnya dalam kami menghadapi pergumulan hidup sebagai anak-anak Tuhan juga di era ini, kami tahu satu hal, bahwa sekalipun kami melihat begitu banyak kenyataan yang menyedihkan, korban-korban yang terus berjatuhan, bahkan iblis berusaha untuk menggetarkan hati anak-anak Tuhan dengan begitu banyaknya korban yang terus bergelimpangan. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada apa yang terlihat. Sebab orang benar hidup karena iman, bukan oleh karena apa yang terlihat. Kami percaya Tuhan sendiri sedang bertindak. Kami percaya Tuhan sendiri sedang berjuang untuk menolong kami. Dan Tuhan mau dalam situasi seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap hidup dalam ketenangan, ketentraman, dalam damai sejahtera Tuhan, karena kami berlindung pada Yesus Kristus yang telah mengalahkan iblis dengan segala kekuatannya, yang menjadi motor otak dari virus corona atau virus COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa berpihak kepada anak-anak-Mu. Dan itu sebabnya kami mohon, setiap hati yang lemah Tuhan kuatkan, setiap hati yang bimbang akan hari esok oleh karena kehilangan pekerjaan, atau oleh karena tidak tahu bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga setelah semua persediaan habis, bahkan yang berada di dalam kondisi sakit, yang sedang berada di dalam pemulihan, bahkan mungkin saat ini sedang berada di ruang-ruang isolasi, baik di rumah-rumah masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Bahkan juga keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga, oleh karena berbagai penyakit di masa serangan virus COVID-19 ini. Kami mohon, hiburkan mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Yakinkan mereka, yakinkan kami, agar supaya kami tetap berpegang kepada janji dan kesetiaan Tuhan yang telah berinisiatif untuk menjadi pembela bagi kami dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dengan segala kebutuhan, dengan segala kondisi, dalam segala kejenuhan, dalam segala kelemahan. Mungkin ada yang putus asa oleh karena masalah ini. Mereka harus mengalami penyesuaian besar, terpisah dari keluarga terkasih, entah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan tidak dapat kembali ke rumah, tidak dapat kembali ke daerah asal mereka, sementara mereka harus berada di tempat di mana mereka berada. Tuhan, kami mohon, kasihanilah kami, kasihanilah umat-Mu, kasihanilah bangsa kami, dan kami mohon belas kasihan Tuhan yang telah mengalahkan maut dengan segala kekuatannya, Engkau anugerahkan dan Engkau curahkan secara penuh bagi bangsa kami Indonesia. Urapi pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan semua jajaran, bahkan semua pihak, tim dokter, para medis, kepolisian, bahkan semua unit-unit yang turut mengambil bagian dan berada di garis depan untuk mengatasi masalah ini, untuk melindungi masyarakat, untuk menghimbau dan memotivasi masyarakat. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka, berkati mereka dengan segala pengorbanan, dengan segala dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga, bahkan dengan semua hal yang mereka serahkan.
Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Bahkan kami berdoa untuk masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan menolong agar dalam menghadapi masa ini semua anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa, bahkan semua orang percaya khususnya diberi kekuatan, diberi iman, dan diberi ketenangan, damai sejahtera, dan ketentraman karena percaya bahwa Tuhan sendiri yang berpihak membela dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat GPIB Bukit Sion dalam seluruh keberadaannya. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, Bapak Pendeta, bahkan juga mahasiswa praktek, juga semua unsur-unsur pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Kami bawa dan serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Jawa Timur, gubernur, wali kota bersama dengan semua unsur hingga ke tingkat dan perangkat yang terkecil. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha mereka. Dan saat kami akan menjalani minggu yang baru ini, kami mohon Tuhan menyertai kami dengan berkat ilahi. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita.
Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengakui bahwa semua harta kekayaan adalah pemberian-Mu semata-mata. Tubuh, roh, dan jiwa kami, Engkaulah yang memberikannya. Oleh karena itu, kami memuliakan nama-Mu melalui korban persembahan ini. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudara serta seluruh keluarga yang jemaat GPIB Bukit Sion maupun yang menyaksikan live streaming ini, dari gereja GPIB Bukit Sion kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara masing-masing. Untuk sesaat kita memang harus melakukan penyesuaian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi dalam menghadapi segala sesuatu, ingatlah firman Tuhan yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai, kubu pertahananku.
Dan karena itu kita menghadapi segala sesuatu, tetapi jangan takut, jangan bimbang, karena damai sejahteranya senantiasa ada bersama dengan saudara. Secara supranatural Tuhan akan menyediakan semua yang saudara butuhkan di masa-masa sulit ini. Bagian saudara adalah tetap percaya kepadanya. Dan mari kita dukung pemerintah kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan tetap memelihara dan menjaga gaya hidup atau pola hidup sehat, mencuci tangan dengan sabun, bahkan juga menjaga jarak baik dalam kehidupan lingkungan tempat di mana kita berada maupun bahkan di rumah. Bahkan juga kita menjaga kondisi kesehatan kita sendiri. Dan satu catatan, kalau saudara merasakan gejala-gejala COVID-19 ini, jangan ragu dan jangan takut untuk segera melaporkan diri dan segera memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit yang telah menjadi rujukan pemerintah demi keamanan dan kebaikan kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.